Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Afifah dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Daftar isi ada 3. Yang pertama, definisi induksi elektromagnetik. 2. Besaran-besaran dalam induksi elektromagnetik. 3. Penerapan induksi elektromagnetik. Definisi induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan arus listrik, seperti gambar di bawah. Michel Faraday merupakan ilmuwan yang menemukan fenomena ini pada tahun 1831, dan James Clerk Maxwell merupakan ilmuwan yang mendeskripsikannya secara matematik sebagai hukum induksi Faraday. Nama formal persamaan yang mendefinisikan karakteristik induksi medan elektromagnetik dari flux magnetik atau perubahan pada medan magnet disebut sebagai hukum Faraday, yang kemudian digenerasikan menjadi persamaan Maxwell-Faraday, satu dari 4 persamaan pada teori elektromagnetik oleh James Clerk Maxwell. Persamaan ini mendefinisikan hubungan antara perubahan medan listrik dan medan magnet. Selain itu, terdapat hukum Lorentz yang mendeskripsikannya arah dari medan induksi. Proses induksi elektromagnetik dapat bekerja pula secara kebalikannya. Jadi, pergerakan arus listrik dapat menghasilkan sebuah medan magnet. Induksi elektromagnetik telah diterapkan pada berbagai teknologi seperti komponen-komponen elektrikal, induktor dan transformator, dan alat-alat yang sangat krusial, motor elektrik dan generator. Rumus induksi elektromagnetik tertera pada gambar di atas ya. Besaran-besaran dalam induksi elektromagnetik. Yang pertama, flux magnetik. Flux magnetik dapat didefinisikan sebagai ukuran total atau jumlah total medan magnet yang melewati suatu penapang tertentu. Flux magnetik juga sering diartikan sebagai kerapatan medan magnet. Flux magnetik yang melewati suatu bidang tertentu, nilainya sebanding dengan nilai jumlah medan magnet yang melewati bidang tersebut, dan jumlah flux sudah masuk pada pengurangan atas medan yang memiliki arah yang berlawanan. Flux magnetik memiliki satuan yang disebut Weber atau Wb, yaitu satuan turunan dari volt detik. Rumus flux magnetik yaitu ada di gambar di atas ya. 2. Hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan muncul pada arah yang sedemikian rupa, sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Jadi, arah arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar menimbulkan medan magnet yang saling bertolak belakang dengan penyebab perubahan medan magnet tersebut. Tanda minus pada persamaan Faraday di atas menunjukkan bahwa GGL yang terbentuk memiliki arah yang bertolak belakang dengan flux magnetik atau theta. Rumus hukum Lenz tertera pada gambar di atas. 3. Hukum Faraday mengatakan bahwa jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL, gaya gerak listrik induksi. Besarannya GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet dan banyaknya lilitan kumparan. GGL induksi tersebut dapat dihitung secara matematis dengan rumus hukum Faraday ada di gambar atas ya. 4. Hukum Henry. Hukum Henry menyatakan bahwa apabila arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berubah terhadap waktu, maka pada penghantar tersebut akan terjadi GGL induksi diri yang dirumuskan dengan rumus berikut. Induksi diri L merupakan besarnya GGL yang terjadi pada suatu kumparan di mana terjadi perubahan arus 1 ampere setiap 1 detik yang dirumuskan dengan rumus seperti gambar di atas. Penerapan induksi elektromagnetik. 1. Generator listrik. Generator listrik adalah piranti untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja dari generator ini mengaplikasikan konsep dari flux magnetik, medan magnet yang ada pada generator, dan kumparan jika digerakkan menghasilkan perubahan flux magnetik. Dengan adanya
perubahan tersebut, maka timbullah arus listrik yang mana dapat kita gunakan untuk alat-alat elektronik kita. 2. Motor listrik. Motor listrik itu kebalikan dari generator listrik. Motor listrik akan bekerja dan bermanfaat untuk kehidupan manusia jika terjadi perubahan flux magnetik. Motor listrik ini termasuk piranti yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Energi gerak tersebut dapat terjadi karena energi listrik dari PLN akan diubah menjadi perubahan flux magnetik yang mana menggerakkan turbin motor tersebut. Contohnya kipas angin listrik, dinamo Tamiya, motor mesin mainan anak, dan lain-lain. 3. Transformator. Trafo merupakan alat yang mampu mengubah arus listrik dan juga voltasenya. Kegunaan ini sangatlah penting karena sangat dibutuhkan baik dalam pendistribusian listrik maupun dalam berbagai alat elektrik. Rumus transformator VP per VS sama dengan MP per NS sama dengan IS per IP. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih, bye-bye, dan see you guys.